Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Roni Abdillah Khairullah dengan NIM 24410301006. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah UINHAS Jember. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah tafsir hadis dakwah, tugas dari poin nomor 2, yaitu dari pengalaman pribadi saya dalam mengamalkan salah satu hadis tentang dakwah beserta tantangan saya menghadapi dan cara saya mengatasinya dalam interaksi sosial. Hadis dakwah yang saya pilih adalah man ra'a minkum mungkaron fal yataghayyar biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, hadis ini menekankan bahwa dakwah harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan memperhatikan situasi sosial. Pengalaman pribadi saya dalam mengamalkan hadis ini itu terjadi ketika saya menasihati teman saya, yang teman terdekat saya, yang sering menyebarkan konten-konten keagamaan di media sosial tanpa mencantumkan sumber-sumber yang jelas. Nah, saya secara tidak langsung itu menegur teman saya tadi, ya agak begitu keras. Saya memilih pendekatan dengan lisan, yaitu melalui diskusi santai dan interaksi antara dua orang. Nah, saya menyampaikan itu bahwa niat dakwah dia itu baik, namun akan lebih bertanggung jawab jika disertai dengan sumber-sumber atau dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Nah, pendekatan ini saya pilih karena sesuai dengan prinsip hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu menyesuaikan cara dakwah dengan kemampuan dan kondisi sosial. Nah, berhubung kondisinya itu memungkinkan untuk saya menegur dia secara lisan, maka saya memilih dengan menegur secara lisan. Kemudian tantangan utama yang saya hadapi saat melaksanakan hal itu adalah kekhawatiran saya, itu khawatir bahwa nasihat saya itu dianggap sebagai bentuk menggurui. Jadi saya dianggap sok pintar ataupun sok alim. Kemudian yang kedua itu perbedaan tingkat pemahaman agama. Jadi kan setiap orang itu tingkat pemahaman dalam agamanya itu berbeda-beda. Nah, itu termasuk yang saya khawatirkan. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas topik keagamaan di media sosial. Nah, jadi terkadang itu ada beberapa topik yang itu sensitif sekali untuk dibahas dan yang isinya itu terkadang menyinggung kelompok-kelompok dalam suatu agama yang lain. Nah, dan itu menjadi suatu kekhawatiran saya. Nah, pada awalnya respon teman saya itu cukup defensif karena merasa niatnya itu sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya soal pesan, tetapi juga soal penyampaian, cara penyampaian. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa hal, yaitu menggunakan bahasa yang santun dan dengan nada yang tidak menghakimi, kemudian menyampaikan dalil secara singkat dan relevan, kemudian menempatkan diri sebagai sesama pelajar, bukan sebagai pihak yang paling benar. Nah, pendekatan ini sejalan dengan semangat dengan hadis tadi, bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap, bukan dan penuh hikmah, bukan dengan yang langsung satset. Dari pengalaman tersebut saya memahami bahwa hadis yang saya sebutkan di awal tadi itu mengajarkan tentang fleksibilitas dalam agama, dalam dakwah. Tidak semua kemungkaran bisa dihadapi dengan cara yang sama.
Hadis ini juga mengingatkan bahwa dakwah bukan sekedar kewajiban, tetapi juga amanah moral yang harus dijalankan dengan empati dan kebijaksanaan. Sebagai kesimpulan, pengalaman saya ini mengajarkan bahwa mengamalkan hadis dakwah itu membutuhkan kepekaan sosial dan pengendalian diri. Nah, dakwah yang efektif bukan yang paling keras, tetapi yang paling mampu menumbuhkan kesadaran terhadap seorang mat'u. Oke, sekian. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.